Katanya, negara ini kaya akan keberagaman. Dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbolnya. Ribuan pulau, ratusan suku, serta beragam budaya dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu bangsa, Indonesia. Namun, perbedaan yang seharusnya menjadi kekuatan masih saja dipermasalahkan. Bukan karena salah, bukan karena merugikan, bukan karena membahayakan, tetapi hanya karena berbeda. Karena itu, kami mengangkat cerita ini dari apa yang sering terjadi di lingkungan kami, dari apa yang kami lihat, dan dari apa yang kami dengar. Inilah cerita kami. Dewan kuliah. Rasanya senang, tapi juga gugup. Pertama kali merantau di tanah asing. Takut nggak bisa adaptasi, takut nggak punya teman. Hal-hal itu terus berputar di kepala. Ayo. Iya, maaf kamu. Lupa ya, aku Ivi. Oh iya, yang kemarin foto bareng buat tugas PKKN itu kan? Iya, BTW, kamu ke kelas kah? Iya nih, aku lagi nyari kelas A di mana? Bingung. Loh, kamu kelas A? Kita kelas. Wah, kebetulan banget. Bareng yuk. Baru pertama aja udah dikasih tugas. Mana tugas kelompok lagi? Emang kuliah senengnya cuman pas pengumuman lolosnya aja. Nikmati aja, untungnya kita sekelompok. Terus tadi ada 2 orang lagi kalau nggak salah. Guys, lo berdua ada sama Ivi kan? Kita sekelompok. Nama kita tadi barengan di sini. Iya, aku Ayu. Aku Natasha, panggil aja nak. Wih Zoya, anyway biar nggak buang waktu, wih sekarang kita sekalian buat grup BA aja nggak sih? Mana nomor lo berdua? Biar gue aja yang bikin. Gue males kalau misalkan nanti tugasnya keteteran. Oh, iya boleh. Ini nomor aku. Astaga, cepet banget ngomongnya. Lep-lepan lagi. Ini anak kota emang kayaknya begini ya. Ivi duluan ya. Lo yuk gimana? Mana nomor lo? Ini Biar sekalian gue bagiin tugas terbaiknya sekarang. ya, ini nomor aku. Oke, udah ya. Guys, udah lihat update berita hari ini belum sih? Anjir, Pertamax naik lagi harganya. Dompet gue nangis banget. Mana kosan gue jauh lagi. Bisa-bisa nanti akhir bulan gue cuma makan rumah doang. Pantesan, tadi di pom bensin antrinya panjang banget. Kalau lu gimana yuk? Ikutan pusing nggak harga bensin naik? Aku gak bawa motor ke kampus, Nat. Biasanya jalan kaki, soalnya kosanku dekat. Oh, jalan kaki. Good sih. Seenggaknya lo nggak perlu pusing mikirin biaya bensin yang bikin boncos kayak gue sama Natasha. Ya nggak, Nat? Mereka kompak banget bahas motor. Caraku jalan kaki tadi kedengerannya kuno banget ya di depan mereka. Mana Zoya ngomongnya blak-blakan begitu, kayak lagi nyindir. Terus ngomong kasar lagi, astagfirullah. Udah ayo balik lagi ke tugas. Ini kan kita udah kelar nih, tinggal finishing sama latihan sedikit buat presentasi. Kalau minggu pagi kita meet sebentar di kosan gue, pada aman nggak? Kalau aku iso kok, Nat. Maksudnya bisa kok, aman. Oh, iso ya yuk. Literally harus iso nggak sih?
Lo bisa, gue bisa. Kita semua harus bisa. Gokil. Malah drakor, Jin. Tapi real sih, lo gemes banget sih yuk. Malah jadi bahasa Korea gitu. Kenapa mereka malah ketawa? Sampai bahasaku dipleset-plesetin segala. Kalau minggu pagi aku nggak bisa, soalnya aku pergi ibadah ke gereja dulu. Palingan agak sorean. Gimana? Oh iya, gue lupa. Kita kan minggu pagi ada ibadah ya, Vi. Ya udah. Kalau diganti minggu sore, kalian berangkat nggak? Gimana sih, Nat? Lo yang nyaranin malah lupa. Kelihatan banget cara ibadahnya. Kalau gue sih aman aja. Gas sore aja, gimana? Daripada kalian bolos ibadah, ntar dosa lagi. Nah, betul. Loh, kok langsung diganti sore? Tadi katanya mau cepet, biar minggu siang bisa sampai. Kok giliran kalian langsung diturutin, tapi pas aku malah diketawain. Loh, itu kan Ayu. Samperin deh. Ngelamun wae. Kenapa toh yuk? Muset banget mukanya. Gimana? Udah dapet teman baru belum? Angel tau nggak lek konco sih kayak aku. Aku bingung banget, Nay. Baru hari-hari pertama kuliah, aku rasanya udah nggak cocok sama teman sekelompokku. Anak-anak kota tuh kalau ngomong belak-belakan, kasar. Terus cara aku tadi ngomong yang medok malah diketawain. Rasanya kayak aku udah dianggap. Kampus ini tuh ibarat miniatur Indonesia. Orang dari Sabang sampai Merauke kumpul di sini, yang mana mereka punya kultur yang berbeda. Saya bicara mereka yang kayak gitu emang udah jadi kultur mereka. Bukan berarti mereka benci sama kamu. Tapi tadi aku malah kelepasan terus ke Ivi, Nay. Padahal Ivi cuma izin mau ibadah hari Minggu. Nah itu dia, karena kamu udah terlanjur defensif dan merasa tersisih, kamu jadi salah paham sama semuanya. Merantau itu nggak cuma mindahin badan ke kota orang yuk, tapi juga soal meluaskan hati buat menerima perbedaan. Besok-besok kalau ada yang ganjel, coba diomongin baik-baik. Jangan cuma disimpan di hati. Oke deh, makasih ya, Nay. Presentasi kita tadi gokil banget, Alida. Nilai kita pasti aman nih. Yoi. Pokoknya hari ini gue mau traktir kalian semua makan. Katanya dompet lo lagi boncos gara-gara harga bensin naik. Iya sih, boncos. Gak apa-apa nggak sih demi software? Pokoknya tugas kelar hidup tenang. Iya nggak sih? Mantap. Aku sama teman-teman ada body bisa dari kerja kemarin. Masih aja. Guys, bentar. Aku mau minta maaf ya soal kemarin. Kemarin sensitif banget. Aku malah ketus pas izin soal ibadah. Maaf banget ya. Ya elah yuk, santai aja kali. Justru gue sama Natasha yang harusnya minta maaf ke lo. Sumpah, gue gak ada maksud buat ngetawain ataupun ngeremehin lo. Iya yuk. Sorry banget ya kalau kata-kata kita kemarin bikin lo sakit hati. Kalau di tongkrongan gue sama Zoya yang dulu udah biasa banget bercandaan kayak gitu. Tapi kita lupa. Yuk, kita berdua baru sadar kalau budaya dan kebiasaan setiap orang pastinya kan beda-beda. Apalagi kita kan udah kuliah, si kampus juga pastinya beragam banget. Dari Sabang sampai Merauke pasti ada semua. Kita juga nggak bisa nyamain standar bercanda kita ke orang lain. Aku juga udah lupain kok. Karena sekarang kan teman, jadi harus saling menghargai satu sama lain. Yuk, kita makan kuenya. Yuk, keperluan si rame. Pada akhirnya, aku belajar satu hal penting,
Integrasi nasional itu bukan sesuatu yang kompleks yang cuma ada di buku tebal pendidikan kewarganegaraan. Integrasi itu hidup di sekitar kita, dimulai dari ruang kelas, dari kelompok tugas, dan dari kemauan kita untuk menurunkan ego. Hilangkan rasa kesukuan, rasisme, semangat nasionalisme, kemampuannya untuk tetap bersatu. Keberagaman etnis dan agama juga bisa menjadi celah pemecah. Pancasila sebagai ideologi negara. Jangan saling menjelekan. Bagaimana merawat keberagaman yang Indonesia punya? Melalui berita dan artikel tadi, kita dapat melihat bahwa tantangan integrasi nasional seringkali digambarkan dalam skala yang besar dan kompleks, seperti konflik struktural dan juga polarisasi di ruang publik. Namun pada kenyataannya, potensi disintegrasi justru paling rentan tumbuh di lingkungan terdekat kita, melalui kesalahpahaman kecil seperti apa yang terjadi pada kelompok Ayu dan teman-temannya. Perbedaan latar belakang, ego, dan cara berkomunikasi tanpa sadar dapat menciptakan batasan sosial yang memecah belah. Jaga persatuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ini juga merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia. Hari ini, kisah Ayu dan teman-temannya berakhir bahagia. Namun, bagaimana dengan Indonesia?